Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teknik Riset Operasi. Pada kesempatan kali ini akan membahas satu materi mengenai metode transportasi MODI, atau yang merupakan kepanjangan dari Modified Distribution. Metode transportasi MODI atau Modified Distribution disebut juga sebagai metode faktor pengali atau multiplier, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari terminal solution atau solusi terakhir dari sebuah model transportasi agar mendapatkan biaya minimum. Ketika akan menggunakan metode ini, diperlukan pencarian hasil dari initiative solution atau solusi awalnya terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian solusi akhirnya. Metode MODI sebenarnya mirip dengan metode stepping stone, atau dalam bahasa Indonesia berarti metode batu loncatan. Selain karena keduanya membutuhkan hasil solusi awal sebelum melakukan pencarian solusi akhirnya, kedua metode ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari solusi akhir dari suatu model transportasi agar biaya yang dibutuhkannya minimum. Maka dari itu, suatu persoalan transportasi yang dikerjakan baik dengan menggunakan metode MODI atau metode stepping stone, hasil akhirnya akan tetap sama. Cara pengisian dari metode MODI ini, pertama tentukan terlebih dahulu salah satu UI atau VJ-nya secara sembarang. Misalnya, U1 sama dengan 0. Dengan demikian, dapat diperoleh nilai UI dan VJ yang lain dari pesanan I-nya. Setelah semua terisi, maka untuk semua variabel non-basis dapat dihitung ZIJ min CIJ sama dengan UI plus VJ min CIJ. Lalu akan diperoleh tabel optimal jika semua ZIJ min CIJ adalah negatif atau kurang dari sama dengan 0. Lalu menentukan variabel yang masuk menjadi basis dengan memilih nilai max ZIJ min CIJ. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu contoh MODI atau contoh soal MODI. Pertama, di sini ada tabelnya. Apa yang kita tentukan yaitu ongkos awal dengan metode ongkos kolom terkecil dan B, job optima dengan metode MODI. Baik, yang pertama ongkos awal dengan metode ongkos kolom terkecil. Di sini disediakan tabel yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan sekilas saja bagaimana mencari misalnya A1 T1 120 dan A3 T1 30. Kita lihat dulu AI dan juga BJ. Kita lihat yang paling kanan, AI pada baris A1 yaitu 120 dan BJ di kolom T1 ada 150. Lalu kita bagaimana menjumlahkan T1 tersebut menjadi 150 dan bagaimana menjumlahkan di baris A1 yaitu A1 AI menjadi 120. Maka di T1 di kolom AI-nya ada 120 dan di A3-nya ada 30. Untuk ke bawah 150 dan untuk ke sampingnya ada angka 120. Lalu kita menentukan Z awal. Ya, misalnya seperti tadi 50 dikali 120 yaitu A1 dikali T1. Selanjutnya 300 dikali 80 yaitu A2 dikali T2 dan seterusnya yang memiliki angka sehingga dihasilkan 77.000. Lalu selanjutnya kita akan jawab optima dengan metode MODI. Yang pertama ini evaluasi dari variabel basis dengan memisahkan salah satu nilai dari UI atau VJ dengan sembarang nilainya. Misalkan U1-nya itu sama dengan 0, namun memang tidak harus U1 saja yang dimisahkan. Lalu kita hitung C11, misalnya U1 ditambah V1, U1-nya kita sudah ketahui 0 dan V1-nya baru kita jawab karena itu kurang dari 50, anggap saja berarti V1 adalah 50. Lalu untuk menjawab C31 pun sama dan seterusnya dengan memakai angka tersebut. Setelah itu maka diketahui tabel seperti berikut. Dengan menambah baris VJ
dan juga UI. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi dari variabel non-basis dengan menghitung nilai dari persamaan yang kedua sehingga diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Karena masih ada nilai dari evaluasi di atas yang memiliki nilai positif, maka tabel tersebut belum optimal. Selanjutnya, kita harus menentukan variabel yang masuk menjadi variabel basis dan variabel yang harus keluar. Cara untuk menentukan variabel yang masuk menjadi basis adalah dengan memilih nilai maksimum dari evaluasi yang telah kita lakukan di atas, yaitu 50 yang merupakan nilai dari X12. Maka X12 masuk menjadi variabel basis. Kemudian kita menentukan variabel yang harus keluar dari basis dengan cara membuat loop yang melalui variabel yang baru masuk, yaitu X12. Loop itu mengintari dari titik-titik yang ada di dekatnya yang memiliki nilai atau variabel basis, yaitu ada X11, X31, X32, dan X12. Cara menentukan positif dan negatifnya lakukan silang. Kemudian variabel yang keluar basis adalah nilai minimum dari loop yang di atas. Nah, nilai minimumnya adalah 120 dan 130. Kemudian didapat nilai terkecil yaitu 120 yang merupakan nilai dari X11. Maka X11 harus keluar dari basis. Dan dilakukan penyesuaian nilai variabel dalam basis. Dan kemudian akan dimasukkan kembali ke dalam tabel dan melakukan perulangan seperti di atas sampai tabel memiliki nilai yang optimal. Selanjutnya, dengan memisalkan U1 sama dengan 0, maka C12 sama dengan U1 ditambah V2 kurang dari 100. 0 ditambah V2 kurang dari 100, berarti V2 nya sama dengan 100. Selanjutnya yang sel C22, U2 ditambah V2 kurang dari 300. Berarti sama dengan U2 sama dengan 200. Selanjutnya C23, U2 ditambah V3 kurang dari 200. Maka didapatkan V3 sama dengan 0. Selanjutnya C32 sama dengan U3 ditambah V2 kurang dari 200, sehingga U3 didapatkan 100. C31 ditambah U3 ditambah V1 kurang dari 100, jadi sama dengan V1 nya adalah 0. Jika dihitung, total ongkosnya adalah 100 dikali 120 terus ditambah 300 dikali 80 ditambah 200 ditambah 90 ditambah 100 dikali 150 ditambah 200 dikali 10 sama dengan 71.000. Atau cara lainnya juga ada, bisa mengurangi Z awal dengan 50 dikali 120. Hasilnya 7.700 dikurangi 6.000 yang hasilnya sama 71.000. Selanjutnya, evaluasi dari variabel non basis dengan menghitung nilai dari Z IJ dikurang C sama dengan U ditambah V dikurang C, sehingga diperoleh Z11 Z11 dikurang C11 hasilnya akan min 50. Z13 dikurang C13 hasilnya akan min 100. Z21 dikurang C21 sama dengan 0. Z33 dikurang C33 sama dengan min 200. Karena semua nilai dari C Z dikurang C kurang dari 0, maka tabel sudah optimal atau minimum dengan total ongkos minimum
71.000. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.